Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi Ibu lewat untuk mereview RPP yang sudah dikirim oleh guru bahasa Indonesia lagi. Ibu apa tadi ya, lupa Ibu. Nanti kita cek. Terima kasih cepat responnya ini. Jadi ketika guru sudah terpancing, sudah tertarik dan mau melakukan, ini adalah sebuah keberhasilan bagi pengawas ya. Kepuasan kerja pengawas itu kalau gurunya mau bergerak, mau untuk melakukan perubahan. Kepuasan guru itu juga seperti itu. Murid mau bekerja dan mau melakukan apa yang diminta oleh guru. Nah, jadi kita sama-sama guru. Kalau pengawas gurunya guru. Kalau guru gurunya murid. Ya, jadi intinya kita tuh guru. Maju berjenjang kerja kita kan Bapak Ibu. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sedang melakukan proses, senang sekali. Kita cek RPP yang dikirim oleh guru kita hari ini, yang diminta untuk direview atau dikoreksi. Nah, guru pembelajar tuh harus mau dikoreksi, harus mau diperbaiki. Nah, kalau guru pembelajar, guru yang mau dikoreksi dan diperbaiki. Kita cek dari RPP Ibu Sylvia. Oke. Apa kabar Bu Sylvia? Oh, ini ya Bu Sylvia, guru muda ini. Guru muda nih harus semangat ya. Harus semangat belajarnya. Oke, kita lihat dari kiriman Bu Sylvia. Apa tadi? Bu Sylvia. Oke. Mari Bapak Ibu kita review bersama-sama. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa ya. Mari kita saling mereview dan saling menganalisis, saling memberi masukan. Kalau sudah bisa kita saling menganalisis, memberi masukan. Nah, itu ciri-ciri akan berkembangnya sebuah madrasah ya. Ciri-ciri akan berkembangnya anak peserta didik kita. Karena gurunya sudah mau belajar, sudah mau saling memberi masukan. Jadi karena kita Zoom kita ini enggak tatap muka ya, tentu saya juga yang ngomong ya. Baik Pak Ibu, kita lihat dari TP-nya. Menganalisis dan menginterpretasi gagasan dan pesan dari teks visual gambar sampul untuk memprediksi cerita. Di gambar sampul untuk memprediksi cerita. Nah, ini kayaknya. Kemudian dilihat dari KKO-nya. Yaitu diambil oleh Ibu Sri, Ibu Sylvia, membedakan gagasan dan pesan dari gambar untuk memprediksi cerita. Is good. Menentukan gagasan dan pesan dari gambar untuk memprediksi cerita. Kemudian yang keempat, menganalisis gagasan dan pesan dari gambar untuk memprediksi cerita. Jadi kalau kita lihat ini KKO-nya sudah berjenjang. Ya. KKO-nya sudah berjenjang. Ini kan C4, C2, C3, C4. Membedakan, menentukan, menganalisis. Right. Dan kemudian untuk materi, ya materi diambil sama. Ya. Diambil sama, cuma yang dibedakan cuma KKO-nya saja. Udah boleh. Cuma kalau ada materi yang bisa berjenjang, dijenjangkan juga. Misalnya membeda. Tapi kalau memang materinya tujuannya sama, boleh ya. Jadi tergantung tingkat materinya. Tergantung tingkat materinya. Jadi kompetensinya udah benar, materinya sama ya. Boleh kalau ada dijenjangkan materinya, boleh juga materi yang sama dengan TP. Oke Bapak Ibu. Nah, tergantung menurut Bapak Ibu bagaimana gitu kan. Yang anak tuh harusnya apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang tahu kalau materinya. Ini tidak salah, yang jelas itu kompetensinya udah berjenjang. Materinya sama semua ya.
Tapi jelas kalau kompetensinya berbeda, itu pasti LKPD-nya juga akan berbeda, walaupun materi sama. Percayalah Bapak Ibu. Walaupun materinya sama, kontennya ini kan kontennya materinya ini. Ini konten nih kan. Nah, ini kan sama nih. Nah, tapi nanti di LKPD akan berbeda cara merumuskannya. Nah, tapi kalau mau membedakan materi juga boleh. Materinya boleh berjenjang, mungkin untuk pelajaran yang banyak materinya mungkin boleh diurut materinya, yang detail dulu, yang kecil dulu, kemudian menengah, kemudian baru yang besar. Tapi kalau sama materinya rasanya nggak ada yang mau dijenjangkan, nggak apa-apa juga. Oke? Ya, jadi ini kalau untuk ini kita nilai 100 juga ya. Tapi lebih tahu guru masalah materi. Terus, nah untuk karakter boleh dibuat rajin teliti, tapi karena kita udah menyangkut deep learning ya, kita pakai di sini model pembelajaran ya, MP model pembelajaran. Apakah project PJBL? Nah, ini ditukar ya Pak Ibu. Apakah PBL? Apakah Discovery? Ini ada tambahan lagi ya dari keterangan saya dari yang tadi. Nah, ini tadi lupa. Makanya kalau sering dievaluasi itu pasti Bapak Ibu akan bertambah hal yang baru. Pasti ada. Karena waktu kita memberikan tuh nggak semuanya yang akan tersampaikan. Jadi kalau ada lagi yang mau direvisi nanti nambah lagi. Jadi sebetulnya kalau semakin banyak guru dievaluasi itu semakin beruntung sebetulnya. Ya, bukan rugi, makin beruntung. Kalau guru yang memang mau belajar terus. Oke, jadi ini Bu Sylvia, ini ditukar dengan model pembelajaran. Kemudian bisa juga ditambah nanti kalau ada pertanyaan dari asesor, tambah juga dengan kata-kata KBC ya. Nah, misalnya PJBL, KBC. Kadang orang kan suka dengan tulisan juga ya. Mana PJBL-nya, modelnya katanya kan. Tapi kalau mereka memahami RPP ini semuanya nggak perlu ditulis sebetulnya. Tapi karena ada ruang di sini, nah kita ganti ini dengan model pembelajaran karena masih ada tersedia ruangan. Jadi karena kita kan hemat dan efektif ya. Oke, kita lihat dengan kegiatan inti. Mengamati gambar. Oke, enggak ada videonya ini Bu. Oh, karena dia topiknya gambar sampul mungkin ya. Jadi gambar. Nah, dikasih gambar di sini, gambar apa? Ya. Tapi kalau ada di slide-nya enggak apa-apa. Jadi biar lebih lengkap sumber belajarnya tulisan. Kita kan walau bagaimana apalagi guru bahasa Indonesia tentu secara apa harus lengkap lah apanya ya. Narasinya gitu. Narasi apanya. Karena di sini tersedia sumber belajar. Mengamati gambar apa misalnya kan. Nah, walaupun nanti gambarnya udah disediakan, saya lihat ini. Nah, oh ya ini gambarnya ya. Oke. Boleh karena sudah ada gambarnya enggak apa-apa enggak ditulis, tapi lebih bagus juga ditulis biar lengkap. Kemudian nomor 2 memberikan penilaian terhadap gambar yang diamati. Jadi mengamati gambar, nah nih. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, kalau kita runtut nih memberikan penilaian, maksudnya apa nih? Coba lihat dulu ya. Nah, amatilah gambar. Apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut? Di mana kira-kira kejadian itu berlangsung? Nah, ini bagus ini. Jadi bahasanya bukan memberikan penilaian, ya, tapi cuma kontennya udah benar. Ya Bu Sri. Cuma bahasa dari kegiatan inti ini bikin mengamati gambar, menanya ya. Menanyakan tentang gambar yang diamati. Nah, yang menanyakan tuh, nah nih menanyakan ini pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi ini namanya pertanyaan pemantik ya. Kita tambah ya untuk biar lebih lengkap. Ini pertanyaan pemantik. Nah, pemantiknya apa? Gambarnya. Ya Bapak Ibu.
Jadi saya dikasih ini pertanyaan pemantik. Dah. Kemudian yang ini dibikin nomor 2 ini menanya, ya. Menanya tentang gambar, ya. Menanya boleh juga. Menanya tentang gambar yang diamati. Jadi bukan memberikan penilaian, menanyakan terhadap gambar yang diamati, ya. Kata-kata memberikan penilaian diganti dengan menanyakan. Karena dalam ilmu saintifik mengamati beriringan dengan menanya. Ya, jadi anak-anak harus bertanya. Karena anak-anak SMP ini kemampuan bertanyanya masih kurang, jadi kita yang membantu menanya. Ya, mereka menjawab. Artinya ketika kita tanya, berarti tentu dia yang menjawab. Jadi ada tanya jawab tentang gambar itu artinya. Jadi ganti kata memberikan penilaian dengan menanya gambar yang diamati. Kemudian nomor 3 membaca, ya, membaca. Boleh mengumpulkan informasi. Nah, membaca di sini bukan mengumpulkan informasi tentang gambar. Membaca. Karena dia tujuannya gambar, ya. Gambar sampul. Mengumpulkan informasi tentang gambar yang diamati. Menganalisis dan menginterpretasi gagasan dan pesan dari teks visual gambar. Nah, kalau dapat mengumpulkan informasi tentang tujuan pembelajaran, ya. Mengumpulkan informasi tentang tujuan pembelajaran. Tentang TP. Apa TP-nya ini? Jadi yang ini nih materinya. Ya. Jadi bahan bacaannya itu. Ya, TP. Jadi kalau mengumpulkan informasi tentang tujuan pembelajaran. Mengumpulkan informasi itu bisa lewat buku. Nah, lihat tulis bukunya di sini. Ada buku. Oke. Bisa lewat link. Nah, kalau lebih lengkap sumber belajarnya ini ada link website. Bisa lewat buku digital. Nah, lebih bagus lagi. Jadi ibu input aja di sini. Kan kita main digital aja sekarang. Nah, lihat buku, ya, wajib. Buku bahasa Indonesia kelas 7 itu wajib untuk di dalam kelas. Untuk nanti di rumah, kan RPP ini dikirim ke anak Bapak Ibu. Di sebelum mengajar Bapak Ibu kirim ke anak. Biar anak belajar dulu di rumah. Bagi yang mereka kan punya HP semua. Jadi artinya Android mereka tuh kita gunakan untuk belajar. Jangan banyak menonton yang enggak gitu kan. Jadi jangan khawatir, anak-anak memang udah punya HP semua. Karena zaman nggak bisa kita halangi. Makanya kita para guru harus melek dengan teknologi, memberikan bahan-bahan ajar. Lewat teknologi juga. Dia nggak bisa dibatas, anak nggak boleh itu. Dia juga akan main HP daripada dia nonton-nonton yang lain. Kita kasih PR dia. Nah, dengan mengklik-klik ini, udah belajar mereka tuh kan. Jadi masih jadul pikiran kalau kita membatasi anak. Jadi kita cuma memfasilitasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa kita sebagai tenaga pendidik ngomong, anak sekarang nggak bisa lagi, kecuali mereka hidup di zaman dulu. Kita hanya bisa mengantisipasi lewat pembelajaran digital. Oke? Nah, jadi jangan menyangka untuk apalah RPP ini nanti dalam kelas enggak juga bisa diapakan. Nah, jadi kita kirim sama mereka ke WA mereka. Anak-anak tuh kan suka juga klik-klik itu kan, ingin tahunya Pak mesti tinggi ini apa besok ya pelajaran kita. Pasti dikliknya. Kalau udah diklik, nanti di dalam kelas ketika kita tanya jawab pasti dia rame-rame menjawab karena dia udah ada intake di dalam otaknya. Gitu. Jadi anak yang nak menjawab tuh karena intake di dalam pikirannya tuh nggak ada, belum berisi. Makanya dia bengong ketika kita tanya. Kalau kita beri, kita tanya nanti dalam kelas pasti mereka berebut menjawab karena udah ada isi kepalanya. Jadi tujuan dalam kelas itu adalah bagaimana berpikir kritis, anak bisa berbicara, mampu berkomunikasi itu jalan dalam kelas. Bukan kita sasarannya anak menguasai teori, bukan. Teori itu bagaimana membuat mereka itu terampil, terutama bahasa Indonesia, terampil berbicara, terampil mengungkapkan, merespon. Mereka terampil itu karena dia ada isi kepalanya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini tujuan RPP ini sangat luas, sangat besar gitu. Oke. Jadi mengumpulkan informasi lewat digital, lewat buku. Nah, ini buku udah dibikin lewat link. Nah, disediakan linknya nanti.
Kalau lewat link, ibu ketik aja di Google. Apa ketik di Google? Menganalisis, interpretasi. Ini aja ketik di Google, nanti keluar websitenya. Orang kan banyak yang bikin website sekarang kan. Nah, ambil itu yang sesuai dengan TP kita. Nanti linknya itu di-input ke dalam sumber belajar. Kita hanya ambil link yang kode .3 itu, nah salin, nah input ke sini. Mungkin masalah itu Bapak Ibu bisa saling belajar di sekolah ya, bagi yang sudah bisa. Kemudian nomor 4. Nah, kalau anak sudah menanya, anak itu, nah ini yang membaca, ini yang mengumpulkan informasi, jadi nggak membaca lagi. Nomor 4 mengerjakan. Nah, ini nomor 4 nih. Berarti kalau nomor 3 mengamati, menanya, sebetulnya membaca referensi. Nah, boleh mengumpulkan informasi, boleh membaca referensi. Ini double nih. Jadi 3, 4 ini ambil salah satu. Nomor 3 nih, 3, 4 ini ambil salah satu. Apakah mengumpulkan informasi atau membaca referensi. Sama. Nah, Bu ambil salah satu. Nomor 4 ini jadi nomor 4. Baru mengerjakan LK1, LK2, LK3 dalam kelompok. Nih, bagus. Kemudian nomor 6 mengkomunikasikan, right, presentasi ya. Nomor 7 kita tambah dengan deep learning, yaitu refleksi. Nah, ini tambahan. Oke, begitu Ibu Sylvia yang bisa kita tambahkan atau kita kasih masukan. Nah, dan masalah waktu, kalau dapat diberi, ini semuanya berguna untuk Bapak Ibu ya. Kalau 2JP kan tidak jelas, memang 2JP. Mengamati gambar 5 menit, menanya 5 menit, ya, membuka pembelajaran 5 menit ya, pembuka buat sini ya, pembuka 5 menit, udah masuk hitungan waktu itu. Nomor 1. Kemudian membaca 5 menit. Kemudian mengerjakan tugas membaca 10 menit. Mengerjakan tugas kelompok 15 menit. Kemudian presentasi. Kalau dapat semua anak-anak tuh presentasi, semua kelompok itu. Jadi ini RPP nggak hanya 1 kali pertemuan. Untuk pertemuan besoknya itu semua presentasi. Nah, hebat kan pembelajarannya. Jadi betul-betul deep learning itu tercapai. Anak mampu, anak bisa cakep dia. Cakap ngomong, cakap bicara, berpikir kritisnya jalan gitu kan. Memang kita menciptakan anak-anak yang terampil. Jadi terutama bahasa Indonesia, makanya bahasa Indonesia tuh JP-nya banyak. Karena keterampilannya yang diminta di sini. Nah, materi itu nyangkut dengan keterampilan. Nah, jadi untuk mempresentasikan kelompok, untuk pertemuan pertama mungkin 1 kelompok yang bisa, karena kan kita habis waktu kita dengan yang langkah-langkah ini. Kemudian ajak kelompok 15 menit, ya 15 menit misalnya kan. Mengkomunikasikan mungkin tinggal 5 menit, ya 5 menit tentu 1 kelompok yang bisa tampil. Nah, kita refleksi juga. Nah, kalau belum selesai refleksi ini ketika sudah selesai semua, ya Bapak Ibu. Jadi refleksi, kita masuk pertemuan berikutnya, kelompok yang lain, sampai selesai anak-anak itu semua kelompoknya tampil. Nggak ada anak-anak itu aja yang tampil. Jadi anak-anak enggak punya kompetensi. Semua anak wajib punya kompetensi. Semua kelompok wajib punya kompetensi. Makanya di deep learning diberi waktu yang seluas-luasnya kepada guru untuk menuntaskan anak sampai mereka terampil. Tapi dengan tetap memakai prinsip efektif dan efisien. Tidak molor-molor waktu, kita tetap profesional, tapi tetap casarnya pencapaian kompetensi itu tercapai. Anak-anak bisa semua. Oke Bapak Ibu, jadi ini setelah tampil 1 kali, besoknya mereka tinggal tampil aja lagi. Nah, anak-anak untuk pertemuan berikutnya masih RPP ini, kemarin kamu udah tampil, kita refleksi lagi yang kemarin. Gimana penampilannya kemarin? Apa kesulitan kamu? Tetap di awal pembelajaran kita tetap tanya jawab sama anak. Ya, oke. Kamu mau setuju nggak kita yang kelompok yang belum? Siapa yang belum? Nah, itu pandai-pandai Bapak Ibu lah cara mengelola, cara memapakannya. Nah, nanti semuanya tampil. Kalau semua tampil nanti diapresiasi oleh guru. Setelah diapresiasi, di akhir baru direfleksi. Di refleksi itu direkomendasi. Nah, apa makna yang tercapai? Apa yang belum? Apa tujuan pembelajaran ini? Senang nggak kamu belajar?
Nah, kalau itu tuntas berarti TP ini berguna bisa jadi 2 kali pertemuan. 2 kali 45 menit. Berapa tuh? 45 menit, satu pertemuan 45 menit, berarti 2 kali tatap muka ini. Satu RPP. Nah, kan udah aman lah Bapak Ibu. 2 kali tatap muka Ibu dengan RPP ini. Nah, untuk semuanya Ibu ngajar 4 kelas. Udah aman Ibu 4 kelas untuk 2 minggu. Nah, betapa membantunya ini perencanaan Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul matang yang kita bikin, betul-betul profesional. Tapi dalam kelas nanti Ibu akan merasakan dampaknya sama anak-anak. Anak-anak akan terampil semuanya. Nah, tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu melaksanakan dalam kelas. Dengan perencanaan yang baik pasti insya Allah hasilnya baik. Begitu Ibu Sylvia. Nah, agak panjang sedikit ulasan Ibu. Kemudian untuk LKPD, untuk kerja kelompok. Nah, nih bedakanlah gagasan. Nih udah benar. Oke. Kemudian tentukanlah gagasan ya. Benar ya, nih benar. Nah, ini udah paham kali ini. Nah, tinggal kita cek nanti di slide berikutnya. Apakah akan kita lanjutkan? Karena ini YouTube ya, kali YouTube bisa panjang dikit ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi seandainya Bapak Ibu tidak sempat bikin slide, minimal Bapak Ibu bisa bikin LKPD-nya saja. Nah, bagi guru yang ingin betul-betul profesional, ingin betul-betul anak-anak menyenangkan dalam kelas, pasti berusaha untuk membuat seperti ini. Nah, karena itu tugas profesional kita. Nah, kita kan artinya kalau negara udah memberikan apa sama kita kan, memberikan penghargaan lah sama kita sekarang, terutama guru yang sertifikasi dan PNS. Nah, sedang guru honor aja bisa dia kan, 400 cuma gajinya, bisa dia. Malu dong kita sebagai PNS sertifikasi, uang makan, uang tukin kita terima, kita nggak mau. Nah, Bu Ilda ini gini, iya harus digitukan biar guru-guru bisa tercambuk untuk berbuat yang lebih baik. Deh, kita lihat di slide pertama, mengamati. Nah, ini memang udah lengkap ini ya. Udah bisa melihat contoh. Amati ayat berikut. Nih untuk KBC ini wajib ya. Untuk KBC wajib. Ibu enggak sebelum KBC ada itu guru-guru sudah Ibu arahkan selalu mengaitkan ayat dengan tujuan pembelajaran. Nah, berarti ini tinggal menjalankan aja lagi. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Firaun yang katanya lemah lembut. Ya. Ayatnya enggak harus ini, enggak harus kata-kata yang lemah lembut, atau ada enggak ayat yang lain? Misalnya kita udah kasih yang kemarin ini ya, kalau dapat beda lagi gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Karena ini menyangkut apa nih? Gagasan dan pesan dari teks visual. Ya, cocok lah kalau untuk masalah berbicara ya. Terus amatilah gambar berikut. Nah, jadi gambar dilihat, kemudian ayat dikaitkan. Apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut? Di mana kira-kira kejadian itu berlangsung? Apa yang menunjukkan bahwa terjadi di sana? Bagaimana perasaan anak tersebut? Nah, kita merujuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menginterpretasi gagasan dan pesan dari teks visual gambar untuk memprediksi cerita. Oh iya, cocok. Jadi ketika anak melihat gambar, kita pandu dengan pertanyaan ini. Ya, betul. Cuma ini pertanyaan terlalu banyak enggak ini? Kalau untuk pertanyaan pemantik, ya. Untuk pertanyaan pemantik itu cukup 5 saja ya. Pertanyaan pemantik itu cukup 5 lah ya, sampai 5. Karena kita masih mengawali proses, belum masuk ke inti. Untuk memancing, tapi udah menggambarkan. Jadi kalau terlalu banyak nih menghabiskan waktu, itu masalahnya. Jadi paling banyak pertanyaan pemantik itu 5. Artinya ini pertanyaan pengantar. Mengaitkan tujuan pembelajaran dengan persepsi yang diamati anak. Dengan gambar
dengan visual yang diamati anak. Nah, nanti baru kita kaitkan dengan ayat-ayat itu boleh dikaitkan, boleh dibaca anak saja, tapi yang bagusnya dikaitkan. Nah, jadi di sana nilai-nilai karakter yang bisa kita berikan. Ya. Itu caranya guru nanti memberikan cara mengaitkan pembelajaran. Terus setelah mengamati ayat, mengamati gambar, kira-kira apa ya pembelajaran kita hari ini? Nah, tanya anak. Nah, setelah tanya anak tuh masuk ke tujuan pembelajaran, dibacakan oleh anak tujuan pembelajarannya. Nah, silakan kamu baca tujuan pembelajaran. Ini suruh anak membaca. Jadi setelah kamu amati gambar, lah kan udah dijawab tuh. Kira-kira apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda? Nah, pasti dia tebak kan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tayangkan ini sama anak, suruh mereka membaca tujuan pembelajaran, indikator yang mau dia capai gitu kan. Nah, dia tahu peta mengajar tuh dia tahu. Oh, berarti saya harusnya bisanya ini. Berarti nanti hasilnya ini. Nah, udah nampak gambaran oleh mereka. Terus sebelum kamu pengen tahu, nah jadi guru tuh bisa bertindak sebagai presenter di dalam kelas. Bisa bahasanya bisa sebagai presenter, jadi bisa sebagai narasumber, baiknya sebagai presenter. Ya. Guru bertindak sebagai presenter. Terus, nah silakan kamu baca dulu. Nah materi terkait. Nah materi terkait ini boleh dibuat PPT. Boleh lewat buku. Kalau PPT berarti kita turut membantu mereka untuk memahami bacaan. Nah, kalau lewat buku itu kan narasinya lebih panjang. Anak perlu kita latih untuk membaca secara komprehensif, tidak hanya penggalan-penggalan. Setelah mereka membaca buku, boleh dibantu oleh PPT. Nah, memang tugas guru memfasilitasi gitu. Makanya buku disediakan. Bacalah referensi yang terkait ini. Nah, baca buku dulu. Setelah dibaca, nah tentu mereka ada yang tinggal di kepalanya, ada yang enggak. Suruh lagi dia baca PPT di depan, ditayangkan. Jadi artinya otak itu butuh pengulangan. Ketika dia baca secara keseluruhan, itu perlu melatih otak mereka berpikir secara lebih luas. Nah, mungkin untuk lebih menguatkan, baca lagi PPT. Jadi tinggal di kepalanya. Nah, makanya tugas guru itu hanya menyiapkan. Terus setelah baca, nah ini bagus. Masuk ke tugas kelompok. Yes, good. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, bedakanlah gagasan dan pesan dari gambar untuk memprediksi cerita. Nah, cocok dengan indikator. Mantap ini, gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Nah, disinilah terjadi proses anak berpikir kritis, analisis. Nah, jadi yang high order thinking itu udah masuk di sini. Ya, mantap Bu Silvi. LKPD-nya. Ini Bu apresiasi sekali ini ya. Cocok sekali dengan tujuan pembelajaran. Terus tentukanlah gagasan dan pesan dari gambar untuk memprediksi cerita. Nah, jadi tentukanlah gagasan dan pesan dari gambar untuk sini. Nah, gambar 1 apa gagasannya? Jadi gagasannya dulu. Jadi mereka udah bisa membuat gagasan. Pesan dari gambar apa? Nah, ada bagus kali ini, mantap. Yang ketiga, analisislah gagasan dan pesan. Nah, hasil analisis gagasan dan pesan berarti mereka bisa membedakan. Yes, high order thinking skill-nya jalan. Nah, kalau ketika mereka kerja di kelompok, artinya anak masih ragu-ragu, ibu bantu dalam kelompok. Nah, itulah tugas kerja kelompok itu penting. Mereka saling diskusi. Kita membimbing mereka ke kelompok-kelompok. Tugas guru dalam kelas hanya membimbing lagi. Nah, karena semuanya udah disediakan. Tinggal membantu mereka kalau mereka sedang mereka bertanya dalam kelompok. Nah, ibu keliling. Nanti keliling itu nanti dicatat mana anak yang kreatif, mana anak yang laluk-laluk, mana yang anak yang menekurkan kepala. Nah, tugas kita hanya menegur, memotivasi. Nah, jalan guru sebagai fasilitator itu. Oke, mantap Ibu Sylvia, Ibu apresiasi. Yes, good. Ini udah hasil karya sendiri, Bu lihat ini. Baik bentuk PPT-nya maupun LKPD-nya pas banget ya. Mudah-mudahan selalu termotivasi untuk mendesain pembelajaran per minggu
one week one RPP, satu RPP malam ini bisa untuk dua kali pertemuan ya, karena kita minta anak untuk mempresentasikan. Jadi di sanalah kemerdekaan guru untuk mencapai anak-anak betul-betul bisa. Ya Bapak Ibu, tapi kita tetap memakai prinsip efektif dan efisien tercapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah di akhir nanti, setelah mereka tampil seperti Ibu bilang tadi, baru direfleksi. Nah, gimana pendapat kamu, penampilan kamu kemarin? Apa yang kamu dapat dari pembelajaran? Apa makna yang tergambar? Yang kamu dapat apa? Pasti mereka bisa menulis. Suruh mereka menulis di buku diary mereka. Anak-anak tuh disuruh bikin buku buku jurnal. Ya. Guru bahasa wajib memberikan kepada murid jurnal harian belajar. Jadi ketika jurnal harian belajar tuh ditulis tanggal, hari, nama guru Ibu Silvi, pembelajaran ini apresiasi kesan dan pesan saya dalam belajar. Nah, dicatatnya di sana. Nah, itu bisa dikumpulkan nanti untuk akreditasi tinggi nilainya itu. Yakinlah sama saya. Jadi kita nanti akreditasinya bukan mencari-cari bahan lagi. Ya, betul-betul yang dikumpulkan tuh hasil belajar anak, hasil karya anak, hasil presentasi anak. Nah, jadi kalau dapat guru nanti ketika anak presentasi videokan. Seperti Ibu kan. Ibu kan rajin videokan tuh. Nah, videokan. Nah, nanti di YouTube kan malah ada juga bikin YouTube-nya. Jadi guru era digital tuh ya semuanya kita gunakan lah teknologi itu. Oke, Bu Sylvia, terima kasih atas bahan ajar dan perencanaannya yang bagus ya. Yang sudah Ibu rekomendasi silakan diperbaiki. Yang jelas ini lompatannya sudah luar biasa. Ya, baru satu kali memberi baru ya. Lompatan sudah luar biasa. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau lupa bisa diulang lagi video ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.